Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pasti udah banyak THR kan? Video praktikum coy. Oh iya, salah. Nah, ini adalah video praktikum RBL. Bentar. Kok belum pakai meja? Nah, ini merupakan video tugas RBL persembahan dari kami, kelompok 2 TPB 9A. Tapi sebelum ke sana, kita kenalan dulu nih sama abang-abang Gans dan Kakak Chan. Bisa kali di follow IG-nya, udah kita taruh no. Kalau mau stalking, boleh. Sabi. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Mesin ini tidak bising, bersih dan memiliki efisiensi tinggi, sekitar 75% sampai 95%. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang akan digunakan untuk memutar kumparan. Induksi arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap, yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan. Tujuan percobaan kali ini adalah 1. Untuk mengaplikasikan pemahaman tentang gaya Lorentz. 2. Untuk memahami prinsip-prinsip kerja dari motor listrik sederhana. 3. Untuk memenuhi tugas RBL. Gaya Lorentz atau sering disebut gaya magnet adalah gaya yang dialami sebuah pengantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnet yang sangat kuat. Pada motor DC, kawat yang berada di dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas RBL, yaitu penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah seperti batu baterai, kawat tembaga, magnet, gunting, penggaris, plat besi sebagai dudukan baterai, penjepit sebagai penghubung antara baterai ke klip kertas sini sebagai dudukan. Pertama-tama kita mengambil kawat dan kita lilit. Di sini saya melakukan lilitan sebanyak 3 kali. Setelah terlilit seperti ini, selanjutnya kita kerok di ujung-ujungnya untuk menghilangkan seperti minyaknya dan menyisakan tembaga aslinya. Setelah dikerok, kita selanjutnya menyusun baterainya. Lakukan cobaan. Pertama, di sini saya akan melakukan perbandingan jumlah lilitan yang digunakan. Di sini pertama saya gunakan jumlah lilitan 3 dengan magnet. Jadi ini berputar, putarannya tidak sangat cepat. Nah, selanjutnya kita coba dengan lilitan sebanyak 6 lilitan. Lagi untuk perputarannya bisa dilihat lebih cepat dari yang pertama tadi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan dengan yaitu variasi jarak. Dengan jarak kita ukur dengan penggaris yaitu 4 cm. Ini dengan jarak 4 cm.
Jika kita tambah lagi 1 cm 5, maka kecepatannya akan berkurang, tidak terlalu cepat seperti yang pertama. Yang terakhir kita coba dengan jarak 9 atau 8, kecepatannya akan melemah dan akhirnya berhenti. Dan cobaan tersebut berhasil. Analisis. Dalam percobaan kali ini, kami menggunakan berbagai variasi jumlah lilitan kumparan, variasi medan magnet, dan variasi jarak. Untuk variasi jumlah lilitan, digunakan 2 variasi lilitan, yaitu 3 lilitan dan 6 lilitan. Hasilnya, kumparan dengan jumlah lilitan lebih banyak berputar lebih cepat. Untuk variasi medan magnet, ketika medan magnet ditempatkan di bawah kumparan, kecepatannya sedang. Namun, apabila medan magnet dihadapkan dengan kumparan, memiliki kecepatan putar yang lebih cepat. Dan yang terakhir, untuk variasi jarak. Di percobaan kali ini, kami menggunakan 3 variasi jarak, yaitu 4 cm, 6 cm, dan 10 cm. Hasilnya, semakin jauh jaraknya, maka perputaran kumparan semakin lemah. Kesimpulan dari percobaan motor listrik sederhana, yaitu pada motor listrik sederhana harus ada arus listrik pengantar dan medan magnet yang dapat menimbulkan gaya Lorentz sehingga dapat menyebabkan perputaran akibat momen putar. Kumparan atau lilitan hanya dapat berputar apabila beralaskan isolator. Selain itu, motor listrik sederhana yang kami buat terdapat kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan, motor listrik sederhana dapat dirangkai secara mudah dan murah. Yang kedua, motor listrik sederhana dapat dikontrol kecepatan dan torsinya. Sedangkan untuk kekurangan, motor listrik dapat terbang apabila penyangga tidak kuat dan tidak dapat dikontrol pada kecepatan rendah. Demikian video percobaan dari kami. Kami masih sadar video percobaan kami masih kurang. Untuk itu kami menerima kritik dan saran yang dapat membangun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet dihadapkan dengan kumparan dan yang terakhir, Bentar, kok nggak pakai meja sih? Meja. Buset deh. Kesimpulan dalam percobaan motor listrik sederhana, yaitu dalam motor listrik sederhana terdapat